Halo semuanya, kami dari podcastnya anak PMSDK. Kenalin, aku Fatima Ulansari. Dan aku Naila Aulia Rifayani dari SB 60. Nah, jadi di sini kita nggak berdua aja nih, kita juga ditemani oleh narasumber yang nggak kalah keren nih. Boleh kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bagus Arifin Prasetyo. Biasa dipanggil Bagus. Aku dari SB 60. Bagus nih ada kesibukan apa aja sih? Oke, kesibukan aku selama ini tuh ada organisasi, kepanitiaan fakultas, ada ngurusin project bisnis juga sama teman-teman gitu, dan juga ya kesibukan sebagai penerima beasiswa lah, ada kegiatan-kegiatan di beasiswa itu gitu. Nah, jadi kan tadi Bagus ada mention beasiswa ya. Jadi di sini kita podcastnya temanya beasiswa HEX. Nah, jadi Langsung aja kali ya. Nah, jadi Bagus nih udah keterima di beasiswa apa sih? Boleh disebutin nggak? Oke, jadi aku tuh penerima beasiswa Teladan by Tanoto Foundation, teman-teman. Boleh dijelasin nggak sih apa itu? Oke, jadi beasiswa Teladan itu dari Tanoto Foundation. Teladan itu kepanjangannya dari Transformasi Edukasi yang melahirkan pemimpin masa depan. Itu dari perusahaan Tanoto Foundation, suatu perusahaan filantropi yang itu menekankan kepemimpinan yang nantinya ada pelatihan-pelatihan leadership gitu, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu dari sekian banyak scholarship, kenapa sih kamu milih Tanoto? Oke, jadi sebenarnya Tanoto bukan pilihan satu doang ya. Waktu itu for your information, aku tuh seorang gap year ya. Jadi waktu itu aku menunda selama 1 tahun. Nah, itu momen dimana kesempatan aku lebih nge-planning karir aku, nge-planning kuliah aku. Jadi selama waktu aku gap year itu, aku ngelis banyak beasiswa itu dari prakampus, sama setelah aku jadi maba aku ngelis semuanya, aku kerucutin, dan kebetulan Tanoto Foundation itu udah main target aku, top target aku udah mencoba berbagai beasiswa pun aku apply semuanya. Jadi setiap ada kesempatan di depan aku ambil semuanya gitu, dan kebetulan rezeki aku ternyata dapat di Tanoto Foundation yang itu adalah main target aku kebetulan. Ada alasannya nggak sih kenapa Tanoto? Karena aku waktu itu kan bener risetnya detail banget ya, dari timeline itu gimana, sistematikanya gimana, terus backgroundnya gimana, dan ternyata pas aku riset tentang Tanoto Foundation itu lebih menekankan kepemimpinan, yang mana jurusan aku tuh bisnis, yang itu butuh banget skill leadership, dan di Tanoto Foundation itu ada skill kepemimpinan, dan aku banyak benefit yang lainnya, kayak ada student exchange ke luar negeri, ada juga kesempatan magang di perusahaan mitra Tanoto, ada juga networking luas. Jadi Tanoto Foundation tuh nggak cuma Indonesia. Tanoto Foundation tuh ada di Singapura, Brazil, China, Kanada. Jadi networkingnya tuh nggak nasional guys, jadi luar juga ada gitu. Nah, dari sekian banyak benefitnya, kira-kira ada nggak tantangannya? Pasti tantangan awal-awal tuh ada ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Waktu awal-awal tuh kan kita kan kuliah, waktu PKU itu banyak tugas ya. Oh iya. Nah, di beasiswa juga ada tugasnya juga. Jadi ketika kita udah lakuin kegiatan tuh ada penugasan dari implementasi dari tugas itu. Nah, itu aku ada tugas kayak implementasi lah, survei ke teman-teman tentang karakter aku gimana, sifat aku gimana, sebagainya. Itu bener awal-awal kayak beban, tapi ya tetap harus dilakuin. Tapi kembali lagi ke diri kita, kita jangan malas, karena sebagai penerima beasiswa ya lo sebagai salah satu orang yang terpilih gitu. Jadi awal-awal agak terkendala, cuman sering berjalan waktu ya ikuti arusnya aja. Intinya kalian menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga menikmati lah, enjoy the process gitu lah intinya. Berarti time manajemennya sangat penting ya. Betul, time management tuh benar penting banget, karena dengan kita bisa mengatur waktu itu kita bisa tahu lah skala prioritas. Nah, di Tanoto Foundation itu kita juga belajar itu kita belajar skala prioritas. Gimana kita time management, gimana kita cara mengenal minat bakat kita yang bisa kita lebih efektif lah dalam mengambil keputusan gitu. Boleh tahu nggak tahapan dari Tanoto itu gimana? Tahapannya, nah jadi di Tanoto Foundation itu ada pertama ada 4 ya. Pertama administrasi, itu kita isi biodata terkait diri kita sendiri, dokumen-dokumen sebagainya, ada motivation letter gitu. Terus kemudian ada asesmen daring 1, terus kemudian ada asesmen daring 2, dan terakhir kita ada wawancara gitu. Apa aja sih yang perlu disiapin gitu untuk asesmen tes ya tadi ada? Oke. Untuk yang disiapin ya mungkin kalau dari segi dokumen itu mungkin kayak biodata secara pribadi lah, kayak KTP, KTM,
terus letter of acceptance LOA, surat pernyataan mahasiswa aktif, surat pernyataan tidak menerima beasiswa. Karena kan beasiswa tuh nggak mau diduain, kayak ibaratnya kayak kita lah punya pacar atau punya someone nggak mau diduain gitu. Terus kita juga bikin motivation letter, esai, terus dokumen-dokumen dukung lainnya gitu. Ada juga transkrip nilai IPK atau rapot tergantung sama si beasiswa itu. Nah kalau persiapan asesmen daring ya, itu sebenarnya ya udah kalian tinggal pahamin si Tanoto itu, kayak ini bergerak di bidang apa, kayak menekankan gimana gitu. Kalian pahamin, nah itu yang bakal nanti bakal keluar dalam tes itu gitu. Ya banyak-banyak doa lah intinya. Karena ibaratnya gini, ada pepatah bilang gini, kalau doa tanpa usaha itu kan bohong. Nah kalau usaha tanpa doa itu sombong gitu. Nah kalau boleh nggak sih tahu, kan ada motivation letter ya, gimana sih caranya bikin motivation letter yang stand out gitu dari peserta lain gitu? Oke, untuk tips buat wawancaranya juga boleh sih. Oke, berarti motivation letter sama wawancara ya. Kalau dari motivation letter sendiri itu kebanyakan tuh para pelamar tuh ada miss-nya tuh gini, mereka tuh lebih menekankan keinginan mereka, planning mereka tanpa mereka tahu biasanya itu apain aja. Apa tuh besok ini gitu, mereka tuh nggak riset. Jadi kalau dari aku ya, buat saran para pelamar beasiswa, kalian tuh pahami dulu besok itu gimana, backgroundnya gimana. Nah lalu kemudian kalian kaitin, misalnya nih di beasiswa Tanoto tuh ada program student exchange gitu ya, kalian kaitin dengan planning kalian. Kalau kalian tuh pengen masuk Tanoto itu karena ada program student exchange yang itu bisa melatih public speaking bahasa Inggris kalian, untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian, itu kayak dikaitin lah. Karena di Tanoto Foundation atau di beasiswa manapun itu kayak ada hubungan dua arah, bukan cuman planning kalian aja gitu. Kalau dari apa di wawancara ya? Kalau di wawancara mungkin tipsnya tuh kalian relax aja, gak usah nervous gitu. Biasanya tuh biasanya suka gugup, canggung gitu. Kalau ditanya tuh cuman jawab singkat, asal kalian mau masuk beasiswa ini apa? Pengen dapet duit pak? Ya semua juga pengen gitu. Cuman kan ya untuk membedakan, kalau ada storytellingnya, harus membangun cerita gitu, dikaitin dengan program-program yang ada gitu. Terus kalau misalnya diberi kesempatan nih untuk bertanya di akhir sesi, ya setidaknya kan bertanya lah, biar pewawancara itu melihat kalian tuh ada kesungguhan, ada rasa penasaran gitu. Jangan nervous, ininya relax, ceritain lah dari hulu ke hilir kalian. Jangan ada yang dilebihin, jangan ada yang kurangin. Karena di pelamar beasiswa itu, di wawancara itu bukan orang biasa, mereka tuh dari orang-orang HR atau dari psikolog gitu, jadi mereka bakal tahu gitu. Kalau skala kesusahannya itu seberapa sih menurut kamu? Sebenarnya skala kesusahan tuh kalau dari aku ya, sebenarnya ya udah nikmatin aja. Kalau aku nggak terlalu susah sih, karena ya udah tinggal kamu daftar, isi biodata, terus ikutin tes, ya udah berdoa kepada Yang Maha Esa gitu, pada Tuhan gitu. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak nanya ini? Sebelumnya tuh udah pernah daftar beasiswa apa aja gitu? Oke, beasiswa apa yang sebelum aku daftar tahun lalu? Sebenarnya itu kan aku udah ngelis banyak banget kan beasiswa. Tadi aku udah mention di awal-awal. Itu aku waktu sebelum terima IPB aku sempat daftar tuh namanya beasiswa dari Grab Scholarship, dan kebetulan aku gagal di situ. Terus kemudian aku daftar beasiswa Yapi, terus ada beasiswa Tanoto yang tadi gitu, terus ada beasiswa dari ini perusahaan tambang namanya PT Bayan Resource, itu juga aku daftar. Dan ternyata kebetulan dapetnya ya beasiswa Tanoto gitu. Berarti emang rezekinya di Tanoto. Betul, Tanoto banget. Kegiatannya ada apa aja sih kalau udah keterima di Tanoto itu? Kayak sibuk banget kan pasti ya. Kayak ada mentoringnya, nah itu tuh kayak tentang apa gitu? Oke, kalau di Tanoto Foundation tuh ya dibilang sibuk, enggak banget. Kalau bilang enggak ya enggak banget. Ini ya balance gitu buat kegiatannya. Nah di situ tuh kita bakal dimasukin dalam kelompok ya, yang itu bakal satu kelompok itu dari berbagai perguruan tinggi gitu. Ada dari UI, UGM, IPB, ITB, yang mitra-mitra tuh bakal digabungin. Dan itu kita akan dikasih satu mentor, itu psikolog, sama 2 dari kakak tingkat untuk ngawasin kita. Nah biasanya tuh setiap mentor itu dalam 1 bulan tuh akan ada 2 sesi. Sesi pertama itu kita bakal mentoring sama psikolognya, sama mentornya.
untuk kita lebih diskusi lah, lebih mengenal lebih dalam gitu tentang diri kita gimana, karakter kita gimana, sifat kita gimana. Terus nanti ada tugas-tugasnya gitu. Dan jadi di beasiswa Tanto Foundation tuh terbagi 3 tahap. Kayak tadi ada lead self, ada lead others, terus ada preparation karir gitu. Nah, aku lagi di fase lead self, itu memimpin diri sendiri, menggali lebih dalam tentang diri aku gitu. Nah, itu kalau dari Tanto Foundation-nya. Nah, di kita juga ada ini namanya asosiasinya, wadahnya. Jadi di Tanto Foundation itu keren banget, unik banget. Itu nggak cuma beasiswa doang, jadi ada wadahnya. Kita ada organisasinya lah. Kita di organisasi itu kita juga ada proyek sosial. Kebetulan kemarin tuh kita ke panti asuhan, ke Karang Taruna, itu kayak terjun langsung lah ke masyarakat gitu. Terus ada workshop juga, ada upgrading untuk meningkatkan soft skill kita juga. Dan kemudian nanti kebetulan di akhir bulan ini itu aku akan ada regional camp di Depok sama anak UI sama anak ITB juga gitu. Kayak pelatihan gitu ya? Iya, kayak nanti ada pelatihan secara offline langsung karena camp gitu bareng-bareng sama anak ITB sama UI gitu. Boleh gak sih rate keseruannya gitu kegiatannya? Seruannya ya, sebenarnya kalau di fase lead self itu serunya tuh kita bisa ngobrol atau diskusi bareng sama berbagai perguruan tinggi gitu. Teman-teman kita tuh nggak cuman networking itu luas, nggak cuman IPB aja, kita bisa ngobrol sama anak UI, UGM, ITB, sama USU, Unhas, seru banget. Jadi kita punya teman baru gitu. Kan tadi ada namanya program student exchange ya, atau magang. Nah, kamu tuh tertarik di mana aja sih? Nah, sebenarnya di Tanto Foundation itu ya benar ada student exchange sama program magang. Nah, jadi yang biasa favorit banget anak Tanto tuh mereka ngincer itu student exchange, namanya Global Exchange Program. Yang mana tuh aku juga tertarik di situ kebetulan karena aku pengen banget ke luar negeri. Itu programnya tuh kayak 1 minggu sampai 2 minggu kalian student exchange, ada ikut konferensi atau ikut kelas di perguruan tinggi luar negeri juga. Itu bener kan bakal dibiayain fully funded dan ya bener enak banget gitu. Tapi tuh kalau mau exchange atau magang si Tanotonya maksudnya kamu harus tes lagi atau langsung disediain sama si Tanoto? Oke, jadi kalau dari student exchange tuh ada 2 tipe ya. Pertama disediain dari Tanto Foundation. Nah, itu nanti kalian bisa kayak ngisi biodata aja kayak TOEFL kalian. Mungkin untuk seleksi mungkin itu sih data-data aja, dokumen. Nah, kalau dari luar misalnya kalian punya rekomendasi nih, ternyata di Korea ada ini student exchange, program belajar di sana atau di Jepang. Kalian bisa laporin juga ke Tanoto untuk berusaha untuk disponsori, itu bisa juga. Dan mungkin kalian butuh ya sesuai dengan persyaratan TOEFL atau IELTS gitu, mungkin gitu sih. Kalau untuk universitasnya tuh ada nggak sih yang kayak lo pengen tuju gitu? Kalau mau dituju sebenarnya kalau spesifik ya perguruan tinggi di luar negeri itu nggak ada spesifiknya. Mungkin gue lebih pengen ke luar negeri, ke antara Singapura atau enggak ya Malaysia yang deket-deket aja dulu gitu. Mungkin kalau jauh-jauhnya pengen ke Jepang sih. Kalau enggak ke Timur Tengah gitu kalau bisa gitu. Benefit yang ada di Tanoto ini banyak banget ya. Jujur itu pesertanya banyak nggak sih? Kan saingannya juga berarti itu ya. Kalau misalkan mau ikut student exchange gitu-gitu. Kira-kira peserta Tanoto itu banyak nggak sih? Apa ya? Awardee-nya atau pelamar beasiswanya? Awardee-nya. Kalau perbandingan antara awardee sama pelamarnya. Oke, jadi waktu itu kalau tahun aku ya 2023 teladan 2024. Jadi kita tuh daftar 2003 tapi sebenarnya TLD 24. Nah, di TLD 24 itu kita tuh ada pendaftar dari 10 PTN mitra di Indonesia, itu ada 10.000 pendaftar. Di mana yang terima cuma 300 orang. Iya, 300 orang. Dan kebetulan IPB itu dapat sekitar 35 orang. 35? Dari 300. Dan yang di IPB coba berapa, coba tebak? Yang daftar berapa? 1.000?
Betul, 3.000 pendaftar dan cuma terima 35 orang. Wah, dari PB. Keren banget berarti. Dan perfectnya gue salah satu yang ketolak. Ya, semangat. Coba besok lain. Pasti ada. Jangan nyerah. Oh, jadi beasiswa Tanoto kan udah nggak bisa buat anak 60 ya. Jadi buat anak 61. Nah, buat tahun ini kapan tuh dibukanya beasiswa Tanoto? Oke, jadi Tanoto Foundation ini beasiswa teladan ya tentunya itu udah dibuka sejak sekarang sampai administrasi itu sampai 1 Oktober. Jadi kalian segera daftar lah, jangan telat gitu. Nah, jadi ayo tuh anak 61 boleh daftar. Biar dapat benefit yang sama kayak Bagus. Ya. Tuh. Ada nggak sih pesan gitu buat anak 61 atau mungkin angkatan kita juga yang pengen daftar beasiswa gitu? Oke, kalau dari aku mungkin motivasinya anak muda itu jangan takut bermimpi tinggi gitu. Karena apa? Kalian tuh harusnya takut kalau mimpi kalian tuh kecil atau nggak gede gitu. Karena kalau mimpi itu kalau nggak bikin kalian takut, nggak bikin kalian deg-degan, nggak bikin kalian gelisah, ya harusnya kalian mempertanyakan itu. Apakah usaha kita yang udah kita lakuin ini sepadan, worth it atau enggak? Jadi mimpi itu jangan tanggung, mimpi setinggi langit. Kalau kata Insinyur Soekarno tuh bilang gini, mimpi setinggi langit, kalau misalnya kalian jatuh tuh di antara bintang-bintang gitu. Udah, ini berjuang aja, kalau ada kesempatan kalian sapu bersih semuanya, kalian daftar semuanya, karena usaha itu dia akan menghasilkan hasil. Yes, bener banget sih. Kalau ada kesempatan, jadi kalian coba aja guys semuanya. Jadi nggak perlu takut, karena ya bisa coba lagi, coba terus. Tuh, coba dan coba. Oh, banyak banget nih insight yang kita dapat dari benefit, tantangan, hingga tips and trik seputar beasiswa. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya, dan terima kasih buat Bagus yang sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Aku juga terima kasih buat BMSB udah memberikan kesempatan aku sebagai narasumber di podcast ini. Aku Lan dan partner aku Naila pamit undur diri. Bye semua.